Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Aham Nawati, selalu memberikan inspirasi dan konspirasi. Hari ini saya ingin melaporkan kepada saudara-saudara sekalian bahwa pohon pisang Raja Bulu ini ditanam di bulan Januari. Kemudian di bulan Mei dia sudah mulai beranak. Kemudian di bulan Agustus ini, tanggal 5 Agustus sudah mulai muncul jantungnya. Dan sekarang tanggal 25, berarti proses dari mulai timbulnya jantung sampai dia menjadi ada 7 sisir ini prosesnya 20 hari. Ya, jadi artinya saya tinggal menunggu, pengen ada 8 sisir. Ya, setelah itu kita tebang jantungnya. Ya, nah oleh karena itu maka kita melihat bahwa sindip ini jadi bulan Agustus berarti bulan ke-7. Ya, dia sudah mulai keluar buahnya. Nah, saya perkirakan 3 bulan untuk sampai matang pohon gitu. Jadi artinya ada waktu sampai bulan November, ya. Nah, kemudian ini ada 9 anak, ya, 9 anakannya. Yang ini paling besar, ya. Yang kedua ini, dan yang ketiga di sebelah sini. Itu akan saya menjadikan penerus, generasi penerus. Sedangkan yang 6-nya akan saya hibahkan ke rekan-rekan kolega yang membutuhkan pohon pisang Raja Bulu paten, ya. Nah, jadi ini saya memperkirakan bahwa ini anaknya bagus sekali, ya, daunnya daun pedang. Jadi artinya ini memiliki keturunan yang luar biasa. Nah, oleh karena itu maka kita melihat bahwa menanam pisang itu ternyata tidak ribet, ya, tidak ribet. Kita sabar, buah akan keluar. Ya, inilah yang merupakan bagian dari pembelajaran nanam pisang. Selanjutnya kita melihat bahwa perkembangan pohon tim, ya, ini Iraki, ini jenis merah. Nah, yang jenis merah ternyata sampai saat ini belum menghasilkan buah, ya, tetapi kita harus sabar. Nah, sedangkan yang jenis Iraki ini buahnya terus menerus, ya, terus menerus hadir sehingga kita bisa melihat bahwa, nah, saya hari ini juga bisa memetik, memanen, ya, memanen buah tin jenis Iraki ini. Nah, jadi dengan media tanam yang besar, hasilnya buahnya juga lebih besar, gitu ya. Jadi ternyata kita melihat, wah, kalau ingin menghasilkan yang besar, ya, ini berarti media tanamnya juga haruslah besar. Nah, jadi bagaimana besarnya yang ini itu sangat besar, ya. Nah, kemudian kita lihat dalamannya, ini ternyata buah tin, ya, watini wazaitun. Ini demi buah tin, ya. Coba kita rasakan. Manis, tidak ada rasa asam sedikit pun, ya. Luar biasa. Jadi kita bisa melakukan pemanenan setiap saat buah ini segera matang, ya, dengan cepat. Nah, ini perkembangan dari
tanaman anggur, ya. Jadi tanaman anggur ini yang dirambat, ya, yang dirambat ternyata cukup bagus, ya. Ini jenis Tamaki, ya. Nah, kemudian ini yang para-para, ini jenis Minel, gitu ya. Nah, ini coba kita melihat bahwa saat ini 2 bulan ini sedang membentuk jaringan tersiernya, ya, sehingga nanti kalau sudah tersiernya warnanya sudah hijau tua, ya, coklat, maka sudah mulai masa ke generatif. Nah, ini saat ini masih masa vegetatif, ya, dan semuanya memang harus sabar, ya, dan tidak hanya sabar. Kalau tanaman anggur ini suka ada ulet hijau, ya. Nah, ini juga kita harus telaten bertanam anggur ini membuat kita tidak nganggur. Nah, ini juga perkembangan dari anggur. Ini anggur jenis Gosby, ya. Nah, kemudian yang ke para-para ini juga sudah disiapkan para-paranya, ya. Kita tinggal nunggu ini primer, kemudian ini udah sekunder. Dari sekunder sedang dikembangkan, ditumbuhkan jadi tersier. Nah, jadi kalau sudah tersier sudah mulai terbentuk, maka selanjutnya pemupukan dengan pupuk generatif. Nah, sekarang masih menggunakan pupuk vegetatif. Nah, ini perkembangan kelapa kopior. Ini umur 4 tahun, ya. 4 tahun ternyata belum terlihat adanya mayang, gitu, ya. Tapi sebagai petani kita harus sabar, karena apapun kita percaya pada qada dan qadar, ya, dan kita ikhlas menerima apapun yang dihasilkan. Namun kita harus terus melakukan hal yang terbaik, termasuk dengan pemupukannya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.